Masyarakat pesisir di Pulau Kodingareng, Makassar rata-rata pergi melaut sejak usia dini. Anak-anak terbiasa ikut orang tua mereka ketika mencari ikan. Meski terdapat bangunan SD negeri di sini, banyak anak yang lebih memilih untuk pergi melaut. Kondisi ini membuat jumlah anak putus sekolah bertambah tiap tahunnya. Dikala kondisi banyaknya wilayah yang kesulitan mendapat fasilitas pendidikan, para nelayan yang merupakan orang tua siswa seolah melihat sektor pendidikan formal bukan sebagai prioritas. Pak Sudarman, anaknya berapa Pak? 5. Sudah pada besar atau ada Dahir yang paling kecil ya? Dahir paling kecil. Kalau anak-anak yang ikut Bapak melaut gitu, ini Dahir ya? Dahir pergi ke sekolah juga nggak? Enggak. Sudah sejak kapan Pak? Udah lama dia. Karena apa Pak? Maaf kalau boleh tahu. Kalau masalah yang begitu kan biasanya jajan anak-anak. Biasakan dia mau sekolah jajan nyenda. Apalagi yang tadi aku katakan itu, waktu corona itu anak-anak mau dipaksakan disuntik, akhirnya dia melarikan diri ke sekolah, dia takut. Makanya seterusnya dia tidak mau, dia mau ikut sama saya mancing. 3 anak laki-laki Pak Sudarman terbiasa menemani ia pergi ke laut. Tak dipungkiri, kehidupan nelayan di sini pun serba kekurangan. Seolah tak ada pilihan, hal ini menjadi pemicu mereka lebih memilih mencari uang guna dapat bertahan hidup. Faktor kesejahteraan nelayan yang terbengkalai membuat Dahir mengukir perjuangan hidupnya sejak usia SD. Ayahnya yang sudah pergi melaut sejak 17 tahun silam banyak mengajarkan ia cara menggunakan alat pancing hingga hal-hal yang bersangkutan dengan perahu. Dahir, kamu sekarang umurnya berapa? 11. 11. Nah, Dahir sehari-hari datang ke laut ya? Iya. Oh, ikut sama Bapak. sama Bapak. Kalau pergi ke laut berarti Dahir nggak pergi ke sekolah? Tidak. Oh gitu. Sudah dari kapan Dahir nggak datang ke sekolah? Ada corona. Oh dari COVID. Kalau kamu maunya datang ke sekolah atau kerja ke laut? Kerja ke laut. Lebih pengen kerja ke laut. Kenapa? Boleh cerita sama aku? Cerita. Bapak gue tidak bantu-bantu. Terbantu bapak gue. Tapi ada keinginan nggak Dahir untuk kembali datang ke sekolah? Belum. Tapi pengen juga kembali sekolah lagi. Mungkin seharusnya kalau sekarang masih sekolah, Dahir sudah tamat SD ya? Kenapa sedih? Dahir merasanya gimana sih? Malu ya. Jangan malu, Dahir masih bisa sebetulnya. Kalau Dahir punya keinginan yang kuat, kembali lagi ke sekolah ya kan? Kalau teman-teman Dahir gimana? Teman-teman Dahir ada juga yang pergi melaut nggak? Ada juga yang seumur Dahir, yang sudah tidak sekolah. Jangan sedih ya, aku jadi sedih tahu. Kisah lain datang dari anak yang turut mencari uang dengan memanfaatkan hasil laut. Tak seperti Dahir yang pergi melaut, Fahri dan kawan-kawannya menjadi kurir angkut di sebuah tempat pelelangan ikan. Setiap harinya, TPI Pautere sibuk dengan aktivitas bongkar muat ikan segar. Tangkapan nelayan dari seluruh gugusan kepulauan di Sulawesi Selatan, bahkan dari Pulau Kalimantan, didistribusikan ke sini. Kesibukan di tempat pelelangan ikan sudah dimulai sejak dini hari. Fahri, Firman, Rival, Ilham, dan Adun menyisiri area dermaga pasar untuk menyambut datangnya kapal pembawa ikan. Mereka gigih bekerja dari subuh hingga matahari terbit demi tidak meminta uang jajan ke orang tua mereka. Fahri, kamu sekarang usianya berapa? Kelas 12 tahun. 12 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Oke, kelas 2 SMP. Nah, kamu setiap hari ke sini ke TPI atau gimana? Setiap libur. Fahri sejak kapan datang ke TPI untuk bekerja, bantu orang yang nurunin ikan? Sejak kapan? Kelas 6 SD. Oh, dari kamu kelas 6 SD ya? Oh gitu. Kamu rumahnya dekat dari sini? Dekat. Oh gitu. Kalau sekali kerja dapat upahnya berapa kalau boleh tahu? Biasa 15 atau 20.
15 atau 20 ya. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 5 sampai jam 11 kira-kira. Oh, dari subuh itu ya? Iya. Bangun jam berapa kamu? Bangun jam 4 sih. Oh gitu. Kalau dapat uang, kamu biasanya uangnya buat apa? Beli jajan. Nah, kamu kalau kerja seperti tadi, ini nggak sih, capek nggak sih? Capek sih. Capek. Iya. Terus kenapa milih kerja gitu? Mengisi waktu libur. Oh gitu. Orang tua kamu ada di rumah? Ada di rumah. Oh gitu. Kerjanya ke TPI juga atau tidak? Iya. Apa kerjanya? Bapakku sopir. Kalau mamaku rumah tangga dia. Kalau sudah bekerja gini, kamu masih tetap pengen sekolah kan? Iya. Tetap pengen sekolah ya? Iya. Nggak mau berhenti sekolah ya? Mau berhenti. Jangan ya? Iya. Cita-cita kamu apa? Tentara. Jadi tentara? Wah, gagah. Orang tua Fahri tidak melarang ia untuk bekerja, asal tetap bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Fahri pun tak merasa terlena karena mendapat upah dalam bentuk uang maupun ikan. Ia hanya pintar dalam mengoptimalkan hari liburnya. Fahri dan kawan-kawannya bekerja di tempat pelelangan ikan untuk mengangkut ikan yang baru datang dari kapal ke kios-kios pedagangnya. Nah, mereka kadang bayarannya pakai ikan, kadang pakai uang. Hal ini dilakukan sama mereka semata-mata untuk membantu orang tua sekaligus mencari uang jajan sendiri. Dahir dan Fahri sama-sama menjalani hidup sebagai anak yang tumbuh di wilayah pesisir. Pada satu sisi kehidupan, ada anak yang rela putus sekolah demi mengurangi beban orang tua. Di sisi kehidupan lain, seorang anak bekerja memikul beban berat namun memilih tidak meninggalkan sekolahnya demi tetap meraih cita-cita. Aktivitas bongkar pasang peti kemas ini terletak tak jauh dari tempat pelelangan ikan Pautere. Ikan tangkapan nelayan kerap dimanfaatkan oleh ibu-ibu warga Pulau Kedingareng untuk dijadikan produk UMKM. Bu Anti, salah satu pencetus abon di sini, telah membuat olahan abon berbahan ikan segar sekitar 5 tahun terakhir. Rangkaian proses membuat abon dilakoninya secara telaten. Daging yang sudah dipisahkan dari durinya ini nanti akan dicampurkan dengan bumbu yang tadi dibuat ya Bu. Baru setelah dicampur ditumbuk lagi? Baru digoreng. Oke, ini kita masih menyuir-nyuir ikannya lagi ya Bu, dagingnya ya? Bu Anti dan saudara-saudaranya membuat olahan abon ikan jika ada pesanan. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat abon bisa berbeda-beda, tergantung dari hasil tangkapan nelayan hari ini. Kalau sekarang kondisinya itu nelayan lagi hasil tangkapannya bagaimana menurut Ibu? Kurang. Oh gitu? Iya. Karena faktor apa sih Bu kira-kira? Faktor dari semenjak ada penambangan toh. Oh, Iya. oke. Jadi itu nih kurang. Malah biasa dalam sebulan itu tidak ada yang dapat, kurang. Kalau nelayan yang nggak dapat ikan, Ibu juga nggak bikin abon dong? Iya, otomatis tidak bikin karena susah dulu tuh ikannya. Oh gitu. Oke. Tapi dalam sebulan biasa bikin, bisa beli dari pas kalau di Makassar murah atau ikan beli di situ. Oh gitu, belinya harus nyebrang dulu ke sana ya Bu. Satu bungkus abon yang besar bernilai Rp20.000, sementara bungkus kecil hanya Rp10.000 saja. Menjual abon ikan dilakoni Bu Anti semata-mata untuk penghasilan tambahan demi membantu perekonomian keluarga. Hari pertama mengikuti aktivitas sebagian warga Pulau Kedingareng cukup melelahkan. Kami pun kembali ke rumah tempat menginap dan disuguhkan santapan khas oleh pemilik rumah.
Bantuan dana pendidikan bagi anak-anak Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan menjadi harapan agar tidak putus sekolah karena tiada biaya dan membantu orang tua. Miris melihat anak-anak di usia sekolah terpaksa bekerja menjadi kuli angkut demi membantu perekonomian keluarga. Bahkan semenjak adanya pencemaran penambangan, hasil tangkapan nelayan semakin berkurang, mengakibatkan produksi rumahan abon ikan para ibu-ibu nelayan ikut kena imbasnya. Sampai kapan kebijakan berpihak pada warga bisa tercapai? Masyarakat hanya bisa menunggu dan berharap.